Perkenalkan, nama saya Ansa Arwan dari kelas A dengan NPM 0323011906. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai cara menentukan sifat bayangan atau letak bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Oke, baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai cermin cekung. Untuk menentukan sifat bayangan atau letak bayangan pada cermin cekung, di situ pertama kita harus mengetahui dulu pembagian ruang pada cermin cekung. Nah, seperti contoh pada gambar yang saya telah gambar di papan tulis ini, di sini sudah terbagi menjadi 4 bagian pembagian ruang pada cermin cekung. Yang untuk ruang pertama ini dia di antara cermin dan titik fokus. Dan untuk ruang kedua ini dia di antara titik fokus dan pusat kelengkungan cermin atau titik pusat. Dan untuk yang ruangan ketiga ini dia berada di pusat kelengkungan cermin sampai ke atasnya. Dan untuk yang terakhir ruang keempat dia berada di belakang cermin. Nah, jika kita sudah mengetahui tadi pembagian ruang pada cermin cekung, berikutnya bagaimana sih cara menentukan sifat bayangan pada cermin cekung? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, maka hasilnya 5. Kita ambil contoh. Misalkan ruang bendanya berada di ruang 1. Ruang benda berada di ruang 1. Maka 1 ditambahkan berapa bisa menghasilkan 5. Otomatis kan kita bisa menambahkan 4. 1 tambah 4 kan hasilnya 5. Maka otomatis ruangan bayangannya berada di ruang 4. Ruang bayangannya berada di ruang 4, yang dimana sifat pada ruang keempat itu adalah maya atau tegak. Maka sifat pada ruang keempat itu adalah maya atau tegak. Nah, berikutnya cara menentukan bayangan apabila diperbesar atau diperkecil. Kita bisa menggunakan rumus ruang bayangan apabila ruang bayangan Nah, selanjutnya untuk Nah, selanjutnya untuk menentukan sifat bayangan ya apabila Nah, selanjutnya untuk menentukan sifat bayangan apabila diperbesar atau diperkecil, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Apabila ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifatnya diperbesar. Dan apabila ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Kita ambil contoh. Misalkan ruang bendanya berada di ruang pertama dan ruang bayangannya di ruang 4, maka ruang bayangannya 4 dan ruang bendanya 1, otomatis dia ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Maka
dapat dikumpulkan jika ruang bendanya berada di ruang pertama dan ruang bayangannya berada di ruang 4, maka memiliki sifat yang maya atau tegak dan diperbesar. Berikutnya kita bisa menggunakan contoh lain. Misalkan ruang bendanya berada di ruang 3. Ruang benda berada di ruang 3. Maka ruang benda di sini kita tambahkan 3 tambah berapa sehingga bisa mendapatkan 5. Otomatis dia bisa 3 tambah 2 kan 5. Jadi ruang bayangannya terdapat pada ruang 2, yang dimana sifatnya itu nyata atau terbalik. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau misalkan ruang bayangannya terdapat di ruang 4, otomatis sifatnya itu adalah maya atau tegak. Dan jika ruang bendanya berada di ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga, otomatis itu sifat bayangannya itu pasti nyata atau terbalik. Nah, berikutnya untuk menentukan sifat bayangan apabila dibesar atau diperkecil itu yaitu kita bisa ambil contoh. Ruang bayangannya itu ada 2 dan ruang bendanya itu ada 3. Otomatis kan 3 dia lebih kecil dari 2. Otomatis sifat bayangannya itu diperkecil. Jadi kita bisa dapat simpulkan jika ruang bendanya berada di ruang 3 dan ruang bayangannya berada di ruang 2, otomatis sifat bayangannya itu nyata, terbalik, ataupun diperkecil. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan bayangan pada cermin cembung. Seperti yang kita bisa lihat pada contoh gambar yang telah saya gambar ini, di sini ada benda. Jika kita menaruh benda pada depan cermin, kemudian sinar datang sejajar dengan sumbu utamanya, maka kita bisa pantulkan dari titik fokus, kemudian fokus. Dari fokus ini kita tarik garis-garisnya sampai titik cermin, kemudian pantulannya dia mengarah ke atas sini. Nah, berikutnya juga sama. Kalau fokus, maka kita bisa mengukur dari ketinggian benda, kemudian dia dipantulkan ke arah fokus, kemudian fokusnya dan fokus itu pantulannya dia mengarah ke sini, ke arah samping sini. Nah, perlu juga kalian perhatikan di sini kita harus hati-hati karena di sini ada 2 pembeda, yang dimana pada garis pertama ini merupakan pantulan, kemudian untuk garis putus-putus ini merupakan garis bantu dari datangnya sinar menuju fokus. Nah, untuk menentukan bayangannya itu kita bisa menggunakan sinar yang kedua. Sinar yang kedua ini kita tarik ke belakang cermin, kemudian jika sudah kita tarik ke belakang cermin ini, kemudian di sini kita menemukan titiknya, maka ini merupakan bayangannya. Ini bayangannya, yang dimana ini bayangannya dari ruang keempat ke ruang pertama. Ruang pertama belakang cerminnya, cermin, yang dimana sifatnya itu maya atau tegak. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai cara menentukan sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.